Kaisar Bela Diri Tiran Season 29. Di Akademi Seni Bela Diri Valiant, babak final sangat menegangkan. Para jenius yang tersisa semuanya menunjukkan kehebatan mereka dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Yang pertama dikalahkan adalah Ye Qingxuang. Dia bertarung melawan Yao Yufei, tetapi sayangnya, dia beberapa tahun lebih muda darinya dan belum memasuki alam Raja Abadi. Meskipun ia kalah, penampilannya dalam pertarungan itu sangat luar biasa. Pertarungan antara kedua wanita cantik itu juga sangat menarik perhatian. Ketika Ye Qingxuang dikalahkan, banyak orang yang bersorak untuknya. Setelah itu, terjadilah pertempuran sengit antara Raja-Raja Abadi. Teknik-teknik rahasia dari tempat suci dan sekte-sekte bijak terungkap satu demi satu, menyebabkan gelombang seruan kagum. Pada akhirnya, juara pertama kompetisi diraih oleh Qi Zheyan dan Feng Jiuqian. Feng Jiuqian menggunakan formasi pedang cahaya kristal 9000, yang bagaikan hujan meteor, meliputi setiap sudut arena. Qi Zheyan bahkan lebih menakjubkan. Seorang pria dan satu pedang berjalan santai di tengah hujan cahaya, menggunakan keahlian pedangnya yang luar biasa untuk mematahkan mantra Feng Jiuqian satu persatu. Pada akhirnya, ia mengalahkan Feng Jiuqian dalam 50 ronde dan menjadi juara pertama Feng Yun Grand Match tahun ini. Ketika hasilnya diumumkan, 300.000 penonton di alun-alun sangat antusias. Tak terhitung banyaknya orang yang meneriakkan nama Qi Zheyan. Selamat. Feng Jiuqian yang kalah berkata kepada Qi Zheyan dengan ekspresi yang rumit. Ekspresi Qi Zheyan tampak datar. Dia hanya mengangguk seolah-olah memenangkan penghargaan tertinggi dalam pertemuan besar ini tidak menimbulkan banyak gejolak di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang di antara penonton juga merasa bahwa itu sangat disayangkan. Sayang sekali, saya selalu merasa bahwa final tahun ini kurang sesuatu. Seseorang mengatakan demikian, dan banyak orang di antara hadirin mengangguk. Meskipun persaingan masih ketat dan pertarungan antar para jenius juga sangat seru, dibandingkan dengan orang yang menimbulkan kehebohan beberapa hari yang lalu, tampaknya ada sesuatu yang kurang untuk membuat orang-orang marah besar. Para wakil dekan dari kedua akademi mengumumkan peringkat keseluruhan pertemuan besar tahun ini dan memberikan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi. Tak lama kemudian, semua mata tertuju pada kursi VIP, pada pria tua yang elegan dan pria muda itu. Cendekiawan besar, Shen Sudong, dan putra mahkota, Ji Zefang, berjalan berdampingan menuju mimbar tinggi dan hendak mengumumkan para siswa yang menerima penghargaan kekaisaran. Inilah ketegangan terbesar dari acara besar ini. Dibandingkan dengan kehormatan yang diberikan oleh kedua akademi itu sendiri, penghargaan dari kaisar ini bahkan lebih berharga. Maka, begitu keduanya melangkah ke atas panggung, ekspresi semua siswa di alun-alun menjadi serius, dan banyak dari mereka menunjukkan tatapan penuh harapan. Kriteria seleksi untuk hadiah kaisar telah dinyatakan sejak awal. Terlepas dari status atau kultivasi, hanya pemuda paling berbakat yang akan dipilih. Ini berarti bahwa meskipun Qi Zheyan memenangkan tempat pertama dalam pertemuan besar tersebut, dia mungkin tidak dapat memenangkan hadiahnya. Lagi pula, usianya bukanlah keuntungan dibandingkan dengan para jenius lainnya. Hal ini memberi harapan bagi banyak jenius. Selama mereka bisa mendapatkan hadiah kaisar, tidak akan ada penyesalan dalam pertemuan agung ini. Menurutmu, jenius mana yang akan diberi penghargaan oleh guru kekaisaran dan putra mahkota? 300.000 penonton di stadion memulai diskusi yang panas. Menurutku, pasti Qi Zheyan. Dia juara kompetisi ini. Kekuatan dan bakatnya tak perlu diragukan lagi. Kurasa tidak. Dari segi bakat, aku lebih optimis dengan Chen Buqi. Meskipun dia tersingkir di semifinal, dia adalah yang termuda di antara semua pemain tingkat raja. Dia baru berusia 17 tahun. Selain itu, kudengar dia juga sangat berbakat dalam menyempurnakan senjata. Dia melakukan dua hal sekaligus. Bakatnya sungguh menakutkan. Pendapatku berbeda denganmu. Kurasa Ye Qingxuang punya peluang bagus. Meskipun dia belum mencapai tingkatan raja, mengingat dia memiliki fisik bijak bela diri, masih muda, dan tampil sangat baik dalam pertemuan besar. Dia bahkan mengalami pencerahan selama pertempuran. Dia benar-benar seorang jenius. Itu tidak mungkin Ye Qingxuang. Dia seumuran dengan Chen Buqi, kan? Tapi dia belum mencapai tingkatan raja. Saya rasa itu pasti Chen Buqi. Lihat latar belakang Chen Buqi dan Ye Qingxuang. Jika Ye Qingxuang memiliki sumber daya seperti Chen Buqi, bagaimana mungkin dia kalah darinya? Para penonton terlibat dalam diskusi yang sengit, dan bahkan mulai berdebat karenanya. Setiap orang memiliki gagasan jeniusnya masing-masing, dan mereka sama sekali tidak bisa meyakinkan satu sama lain. Yang Mulia Shen, putra mahkota, tampaknya hadiah kekaisaran tidak mudah diberikan. Siapapun itu, pasti ada yang merasa tidak puas. Wakil kepala sekolah Qi mendengar perdebatan itu dan berkata kepada kedua orang di podium tinggi itu sambil tersenyum. Bakat terlalu sulit diukur. Setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing. Masalah ini memang sulit. Banyak tamu terhormat yang hadir juga menggelengkan kepala. Bahkan mereka pun tidak dapat mencapai kesepakatan. Semua orang dapat yakin bahwa penilaian penghargaan kekaisaran benar-benar adil dan tepat. Ji Zefang berkata sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua penonton. Tiba-tiba, semua penonton terdiam. Putra mahkota, sekarang kita akan memberikan hadiah. Dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana proses seleksinya? Wakil Kepala Sekolah Institut Hukum Mistik bertanya. Ji Zefang mengangguk. Tentu saja, kami akan terbuka dan jujur tentang proses seleksi agar semua orang yakin dan tidak keberatan.
Setelah mengatakan itu, dia menatap Sen Sudong dan memberi isyarat untuk mengundangnya berbicara. Sen Sudong berdeham dan menjelaskan secara rinci kepada 300.000 penonton. Hingga hari ini, pertemuan Akbar Angin dan Awan telah berlangsung selama setengah bulan. Hadiah Kekaisaran adalah memilih para pemuda paling berbakat. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disebut sebagai yang paling berbakat. Jika seleksi dilakukan oleh sejumlah kecil orang, itu pasti akan tidak adil. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan orang tua di awal pertemuan, setiap orang di sini adalah hakim atas hadiah Kekaisaran. Selama setengah bulan terakhir, agen rahasia yang dikirim oleh Istana Kekaisaran telah menyelidiki sekolah bela diri sejati. Mereka telah mewawancarai para guru, siswa, dan penonton. Wawancara ini dilakukan secara rahasia. Orang-orang yang dipilih sepenuhnya acak. Tidak ada penargetan. Dari orang-orang ini, orang yang paling berbakat di mata mereka ditentukan. Banyak penonton yang tak kuasa menahan diri untuk menganggukkan kepala. Jadi begitulah adanya. Meskipun metode ini rumit, namun sangat adil. Kelompok minoritas mengikuti mayoritas. Orang yang dianggap paling berbakat oleh sebagian besar orang secara alami akan menimbulkan kontroversi paling sedikit. Ah, sekarang setelah kau sebutkan, aku ingat ada orang asing di sekolah yang menanyakan hal ini padaku. Saat itu aku tidak memikirkan alasannya. Para penonton berbisik-bisik satu sama lain. Mereka bahkan lebih tertarik sekarang. Siapakah yang akan diakui oleh sebagian besar orang sebagai orang yang paling berbakat? Pemimpin negara Sen, cepat umumkan pemenang hadiah Kekaisaran. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar lagi. Wakil kepala sekolah Qi tersenyum. Sen Sudong mengangguk dan mengeluarkan gulungan giok dari lengan bajunya. Dia membukanya dan membacanya. Menurut statistik gabungan dari agen rahasia Istana Kekaisaran, terkait pertanyaan siapa kebanggaan surga yang paling berbakat dalam pertemuan ini, nama satu orang telah memperoleh dukungan hingga 70%. Namanya adalah Chen Gu. Bab 282. Suara Sen Sudong terdengar jelas dan lantang seperti guntur, menyebar ke seluruh alun-alun. Untuk sesaat, mulai dari para petinggi berbagai partai di kursi VIP hingga 300.000 penonton biasa, semua orang terdiam. Seluruh alun-alun hening. Semua orang merenungkan nama itu dengan saksama. Ketika mereka yakin tidak salah dengar, alun-alun itu seketika dibanjiri oleh suara riuh. Chengmu, ya Tuhan, dia benar-benar mendapatkan hadiah kaisar. Bukankah seharusnya para siswa dari kedua akademi itu yang mendapatkan hadiah kaisar? Bagaimana mungkin seorang pembunuh dari Istana Surgawi bisa mendapatkannya? Apakah kau lupa bahwa guru Kekaisaran Sen mengatakan di awal bahwa hadiah kaisar tidak dibatasi oleh identitas seseorang? Chen Gu itu konon masih sangat muda. Dia sepenuhnya termasuk dalam lingkup seleksi. Ah, aku ingat, sepertinya aku juga memilih Chen Gu. Para penonton terbagi menjadi dua kubu yang ekstrim. Satu kubu merasa bahwa hasilnya tidak dapat dipercaya dan tidak adil, sementara kubu lainnya dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Guru Kekaisaran Sen, hasil seleksinya benar, kan? Ini adalah pertemuan besar antara dua akademi, tetapi pada akhirnya, hadiah kaisar direbut oleh seseorang yang bukan mahasiswa. Wakil Dekan Akademi Hukum Sihir merasa sulit untuk menerima dan langsung bertanya saat itu juga. Hal ini berkaitan dengan reputasi kedua akademi tersebut. Mereka telah mendidik begitu banyak siswa yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, mereka semua lebih rendah daripada seorang pembunuh dari Istana Surgawi. Sen Sudong mendengar ini dan menjawab dengan tak berdaya. Orang tua itu juga terkejut ketika mendengar jawaban ini, tetapi seleksinya terbuka dan adil, tanpa pilih kasih atau kecurangan. Karena Chen Gu memperoleh dukungan hingga 70%, tidak ada alasan untuk mengganti kandidat. Lagi pula, Kaisar dan Yang Mulia Putra Mahkota saat ini ingin memberi penghargaan kepada pemuda paling berbakat, tanpa memandang identitas atau kultivasi. Chen Gu ini sebenarnya memenuhi kriteria seleksi. Sen Sudong menjelaskan secara rinci. Ia selalu terbuka dan jujur sepanjang hidupnya. Hitam tetap hitam, putih tetap putih. Karena hasil seleksi sudah keluar, ia tidak bisa mengubah hasilnya hanya karena reputasi kedua akademi tersebut. Konfusianisme menekankan kejujuran dan kepercayaan, jadi dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Setelah mendengarkan penjelasan rinci dari Sen Sudong, banyak petinggi di kursi VIP masih tidak bisa menerimanya. Mereka berharap junior mereka bisa memenangkan hadiah tersebut. Adapun para penonton, setelah mereka terkejut karena Chen Gu menerima penghargaan, reaksi mereka tidak sebesar itu. Lagi pula, hasil seleksi ditentukan oleh mereka. Berdasarkan bakat saja, hasil ini tidak sulit untuk diterima. Selama beberapa hari terakhir, Chen Gu menjadi topik hangat di kalangan penonton. Dia telah mengalahkan begitu banyak petarung tingkat raja sebelum mencapai alam raja, jadi bakatnya sangat jelas. Para penonton memperdebatkan apakah ini sesuai dengan aturan seleksi, tetapi tidak banyak orang yang meragukan bakat Chen Gu. Sen Sudong melanjutkan komentarnya ketika melihat bahwa perdebatan telah mereda. Chen Gu, seorang kuasa Taois dari Istana Surgawi, adalah kekuatan gelap. Kultivasinya berada pada tahap kesempurnaan alam nirvana, dan konon ia memiliki fisik pertempuran Raja Bela Diri Agung. Dalam setengah bulan terakhir, dia pertama-tama membunuh Brahma Mo Jialan, yang terkenal di daftar hitam, dan kemudian menantang 10 raja tingkat dari 2 akademi secara berturut-turut. Setiap kali, dia lolos tanpa terluka. Guru Agung Sen, tunggu. Salah satu bos yang duduk di kursi VIP bertanya, saya hanya pernah mendengar bahwa Chen Gu telah menantang 8 raja tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia menantang 10?
Banyak dari mereka memiliki pertanyaan yang sama. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui tentang pertarungan antara Gu Chen dan Qi Zheyan, jadi mereka mengira itu adalah terakhir kalinya dia bertarung. Benar, itu 10 tingkat raja. Menurut penyelidikan kami, pertempuran terakhir Chen Gu adalah 3 hari yang lalu. Dia bertarung dengan Chen Buqi dan Si Polu dari suku batu pada waktu yang bersamaan, dan dia bertarung melawan mereka berdua sendirian. Begitu Sen Sudong selesai berbicara, kerumunan kembali bergemuruh. Dia melawan mereka berdua sendirian. Ya ampun, seorang level Nirvana bertarung melawan 2 level abadi. Aku yakin, bahkan bibiku pun tidak yakin, tapi aku yakin karena Chen Gu. Tidak heran Chen Buqi memiliki mata setajam jarum. Dia menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Chen Gu. Chen Buqi, yang berada di aula, sangat marah ketika mendengar itu. Siapa sih yang menurutmu punya mata setajam jarum? Ayo turun dan kita bertarung selama 300 ronde. Kerumunan orang sangat tersentuh oleh informasi dari agen rahasia Istana Kekaisaran. Bahkan para petinggi dari semua organisasi pun terdiam. Bakatnya memang sungguh menakutkan. Semakin tinggi tingkat kultivatornya, semakin mereka memahami perbedaan antara tingkat nirvana dan tingkat keabadian. Chen Gu telah bertarung melawan para raja tingkat tinggi dari berbagai sekte dan kekuatan fisik. Dia bahkan mampu membunuh seorang penjaga dunia bawah. Dalam pertempuran terakhirnya, dia bertarung melawan 2 raja tingkat tinggi sekaligus. Kekuatan tempurnya adalah yang terbaik di antara tingkat nirvana, dan itu sangat mengejutkan. Siapa yang menyangka bahwa dia akan sekuat itu ketika dia melangkah ke tingkat keabadian dan terlahir kembali? Keraguan di antara kerumunan itu perlahan menghilang, dan digantikan oleh seruan kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir, aura Gu Chen yang berhasil mengalahkan 1 raja tingkat setiap hari telah memikat banyak orang. Kini setelah menerima hadiah kaisar, ia benar-benar mengungguli semua jenius dari kedua akademi. Para jenius itu berdiri di alun-alun, dan banyak di antara mereka tampak pucat. Mereka selalu bangga pada diri mereka sendiri, dan mereka yakin bahwa mereka dapat berjuang untuk hadiah kaisar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hadiah itu akan diberikan kepada seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Melihat bahwa hasilnya akan segera ditentukan, Hong Tai dari Sekte Suantian tidak dapat menahan diri lagi. Guru Besar Sen, saya tidak bisa menerima ini. Dia berbicara, dan suaranya mengandung kemarahan yang selama ini berusaha keras dia tekan. Raungannya yang menggelegar membuat para penonton terdiam dan mendengarkannya dengan saksama. Chen Gu memang bertarung melawan kita semua, tapi dia tidak menang. Jika dia tidak melarikan diri, aku pasti sudah membunuhnya. Feng Jiuqian tak kuasa mengangguk setelah mendengar perkataannya. Benar sekali, kurasa aku tidak akan kalah dari Chen Gu dalam hal bakat. Jika dia memang sehebat itu, seharusnya dia bertarung denganku secara adil, dan kita bisa membicarakannya setelah dia menang. Kemudian, Lore dari suku iblis, Li Wanjun dari tanah suci Langya, dan para jenius lainnya yang telah bertarung melawan Gu Chen angkat bicara satu persatu, dan mereka tidak setuju dengan hasil ini. Keberanian Chen Gu untuk menantang kita semua memang luar biasa, tetapi kita tidak bisa menaikkan penilaian kita terhadapnya sampai sejauh itu hanya karena kita mengagumi keberaniannya. Sebenarnya, aku menunjukkan belas kasihan padanya ketika aku berkelahi dengannya. Jika tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Suara Yao Yufei yang merdu menggema di alun-alun, dan dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Guru Besar Sen, Putra Mahkota, saya merasa bahwa hasil seleksi telah dipengaruhi oleh opini publik. Banyak orang berpikir bahwa Chen Gu lebih berbakat daripada yang lain karena mereka mengaguminya, tetapi mereka tidak benar-benar memahami kekuatannya. Hasil ini tidak adil. Banyak orang jenius berdiri bersama, dan kata-kata Yao Yufei masuk akal. Untuk sesaat, banyak anggota audiens yang mendukung Chen Gu merasa terguncang. Sebenarnya, banyak dari mereka hanya mengaguminya karena mendengar tentang prestasinya, dan merasa bahwa dia lebih berbakat daripada yang lain. Namun, mereka tidak melihat bakat atau pengalaman pertempurannya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan banyak jenius yang hadir telah diuji di arena pertemuan besar tersebut, dan kata-kata mereka berwibawa. Sen Sudong merenung sejenak, lalu ia menatap beberapa jenius yang telah bertarung melawan Chen Gu tetapi tidak berdiri untuk melawan. Tatapannya tertuju pada Qi Zheyan. Zheyan, kau telah bertarung melawan Chen Gu, dan kau adalah juara dari pertemuan besar ini. Apakah menurutmu apa yang mereka katakan masuk akal? Apakah Anda juga ragu dengan hasil seleksi tersebut? Desir, desir, desir. Semua mata tertuju pada Qi Zheyan. Bab 283. Yao Yufei, Hong Tai, dan para jenius lainnya menatap Qi Zheyan dengan penuh harap. Jika Chen Gu kehilangan hadiah kaisar, Qi Zheyan kemungkinan besar akan mendapatkannya. Dia adalah juara acara tahun ini, dan kejayaan seharusnya menjadi miliknya. Sekarang setelah kejayaan itu direbut oleh orang lain, dia tidak akan pernah membela Chen Gu. Melihat semua orang menatapnya, wajah kaku Qi Zheyan tidak banyak berubah. Saya tidak tahu jawaban apa yang ingin kalian dengar dari saya, tetapi secara pribadi, saya pikir hadiah kaisar diberikan kepada orang yang tepat. Begitu Qi Zheyan mengatakan ini, kerumunan pun menjadi gempar. Saudara Qi, apakah kau sudah gila? Yao Yufei, Hong Tai, dan yang lainnya merasa cemas. Apakah si gila pedang ini berbicara tanpa berpikir? Berikan hadiah kaisar kepada Chen Gu. Aku tidak tahu seberapa besar hadiahnya, tapi seharusnya cukup untuk membantunya menembus ke alam Raja Abadi, kan? Sejak pertarungan dengannya, setiap pertarungan di acara ini terasa membosankan bagiku.
Aku menantikan saat dia menembus alam Raja Abadi dan bertarung langsung denganku. Kata-kata Qi Zheyan membuat banyak jenius merasa malu, dan para hadirin tersentak. Kemudian, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari jenius Dao Pedang dari Tanah Suci Bunga Selatan. Dia jujur dan berintegritas, dan dia hanya mencari lawan yang tangguh. Ah, Qi Zheyan sangat tampan. Aku jatuh cinta padanya. Bahkan juara ajang tersebut pun tidak menyangkal bakat Chen Gu. Hal ini hampir menentukan keputusan akhir, membuat Yao Yufei, Hong Tai, dan yang lainnya terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa membantahnya. Setelah mendengar itu, senyum muncul di wajah tua Sen Sudong. Sepertinya tidak ada yang keberatan. Kalau begitu, pemenang hadiah kaisar sudah ditentukan. Kali ini, tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi pertanyaan lain muncul. Hadiah kaisar konon untuk Chen Gu, tapi di mana dia? Dia sudah tidak muncul selama beberapa hari. Dia adalah seorang pembunuh bayaran dari Istana Surgawi. Dia mungkin tidak ingin memperlihatkan dirinya di depan orang lain dan takut diburu. Hehe, keluarga kekaisaran berjanji akan memberinya hadiah, jadi bagaimana mungkin mereka menyakitinya? Bukankah mereka akan mengingkari janji dan kehilangan semua kredibilitas? Seandainya aku jadi dia, aku tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua penasaran apakah Chen Gu akan maju untuk menerima hadiah dari kaisar. Pada saat itu, putra mahkota Ji Zefang membuka mulutnya, dan suaranya menggema di seluruh aula. Chen Gu, kurasa kau ada di lokasi kejadian. Tolong tunjukkan dirimu. Atas nama keluarga kerajaan Dataran Tengah, saya jamin bahwa tidak seorang pun di sini akan menyakiti Anda hari ini. Terpancar sedikit rasa antisipasi di kedalaman matanya. Awalnya, guru besar kekaisaran bisa saja bertanggung jawab atas pemberian hadiah kekaisaran. Namun, setelah mendengar kabar tentang orang ini di loyang dan menerima bimbingan dari seorang ahli, ia memutuskan untuk menghadiri upacara tersebut secara pribadi. Hadiah yang diberikan dalam hibah kekaisaran sangat luar biasa. Sebenarnya ada makna yang lebih dalam di balik keputusannya untuk memberikan hibah kekaisaran kepada Chen Gu, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Karena putra mahkota sudah berbicara, dan seperti kata pepatah, kata-kata seorang kaisar tidak boleh dianggap enteng. Ini berarti Chen Gu tidak perlu khawatir tentang identitasnya sebagai seorang pembunuh. Bahkan jika dia muncul di sini, tidak akan ada yang membuat masalah baginya. Sejumlah besar penonton menunggu dengan penuh harap, menahan napas. Namun, 10 tarikan napas telah berlalu, tetapi Chen Gu masih belum muncul. Ji Zefang merasa sedikit canggung, dan dia mengulangi pertanyaannya. Sayangnya, Chen Gu tetap tidak menanggapi. Seolah-olah dia tidak berada di tempat kejadian. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Dilihat dari keributan yang dia timbulkan di Akademi Bela Diri Sejati selama beberapa hari terakhir, seharusnya dia tidak melewatkan final hari ini. Sepertinya Chen Gu bahkan tidak punya keberanian untuk menunjukkan wajahnya. Keluarga kekaisaran bisa menyimpan hadiahnya. Yao Yufei, Hong Tai, dan yang lainnya mencibir. Jika Chen Gu berani menunjukkan wajahnya, mereka tidak akan ragu untuk mempersulitnya. Setidaknya, mereka akan menamparkan wajahnya di depan semua orang, dan memberitahu semua orang bahwa bakatnya biasa-biasa saja. Putra mahkota mengundang beberapa kali, tetapi tidak ada yang menanggapi. Ia hanya bisa tersenyum getir. Jika tidak ada yang menerima hadiah tersebut, apa yang harus dia lakukan? Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi suram, dan awan gelap tebal berkumpul. Oh, mengapa langit tiba-tiba menjadi begitu gelap? Sepertinya akan hujan dan petir. Seluruh hadirin mengangkat kepala mereka dengan terkejut. Sebelumnya, langit cerah sejauh ribuan mil. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai, tetapi langit tertutup kabut, membuat orang merasa berat. Gemuruh, gemuruh. Guntur bergemuruh di kejauhan. Para penonton memperhatikan bahwa semua awan gelap berkumpul ke satu arah, seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang. Dan ke arah itu, ada kilatan petir hijau yang menghubungkan langit dan bumi, seolah-olah mereka akan menghancurkan bumi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa fenomena aneh seperti itu terjadi tanpa alasan? Tempat itu jaraknya tidak lebih dari 10 mil, jadi fenomena aneh itu tampak seperti berada tepat di depan mereka. Jiwa beberapa orang gemetar ketakutan. Itu, mungkinkah? Banyak petinggi di kursi VIP menatap ke arah itu, merasakan gejolak dahsyat ki langit dan bumi. Ekspresi mereka berubah beberapa kali, dan mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Guru, mungkinkah? Perhatian putra mahkota juga tertuju ke arah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, tak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Orang tua itu hanya beberapa kali merasakan aura agung seperti ini sepanjang hidupnya. Ini tidak mungkin salah. Sen Sudong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo kita lihat. Para petinggi di kursi VIP saling pandang, lalu, dipimpin oleh putra mahkota dan Grandmaster, terbang ke langit, dan menuju ke pusat badai petir. Para penonton di alun-alun juga gempar. Fenomena di depan mereka terlalu luar biasa. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh melewatkannya. Di langit di atas Akademi Valian, terdapat banyak pelangi, sepadat semut, dan mereka membentang puluhan mil jauhnya. Dan pada saat ini, di sumber fenomena yang mengejutkan tersebut, tubuh Gu Chen memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas, dan setiap bagian daging dan darahnya bersinar terang, semegah batu rubi. Ia telah kembali ke penampilan aslinya, dan wajahnya yang halus seperti titik-titik cat. Sekilas, hal itu memberi orang perasaan seperti sedang memandang bintang-bintang di malam yang dingin.
Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan eksplosif, dan di dantiannya, lautan emas yang sangat pekat telah lenyap, berubah menjadi eliksir emas, yang mengapung di sekitar asal mula segala makhluk. Dan di sekeliling tubuhnya, terlihat daging cincang dan darah hitam di mana-mana. Itu adalah kulit lama yang telah terkelupas dari tubuhnya beberapa hari terakhir, dan telah terlahir kembali. Dia telah mencapai terobosan, dan dalam pertempuran yang sengit, serta di bawah latihan keras, dia akhirnya berhasil mematahkan belenggu yang mengikatnya ke alam raja, dan melangkah ke alam keabadian. Namun ia tak punya waktu untuk berbahagia, karena ketika ia membebaskan dirinya dari belenggu di tubuhnya, ia merasakan kebencian mendalam yang datang dari dunia ini. Dia berdiri, membentuk pedang dengan salah satu jarinya, dan menebas puncak gunung tempat dia beristirahat, lalu terbang keluar dari gua. Menatap kilat yang tak terhitung jumlahnya di langit, rambut hitam Gu Chen berayun tertiup angin, dan cahaya dingin terpancar dari matanya. Tulang surgawi perkasa di dalam tubuhnya berteriak, dan melepaskan gelombang aura yang mengalir melalui tubuhnya. Itu adalah kehendak yang mendominasi, yang ingin melawan takdir, pantang menyerah dan tak terpadamkan. Bab 284. Kekuatan surga sangat dahsyat, dan ribuan ular perak bergerak-gerak di dalam awan gelap. Gu Chen melangkah ke udara, tanpa rasa takut dan mengagumkan. Tubuh emas abadinya telah menjadi semakin kuat. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan petir 9 langit, apa yang perlu ditakutkan? Gemuruh. Sambaran petir yang panjangnya ratusan kaki membelah langit dan menyambarnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya, menghancurkan semua kilat. Petir menyambar di sekeliling tubuhnya, dan Gu Chen mengaktifkan teknik kultivasinya lalu menyerapnya secara langsung. Orang biasa berhati-hati ketika menghadapi kesengsaraan petir, takut akan dihancurkan. Namun, dia memandang rendah kesengsaraan itu dan menggunakan petir surgawi untuk menempa tubuhnya dan menstabilkan fisik tingkat raja yang baru saja dia kembangkan. Gemuruh, gemuruh. Kilat menyambar seolah-olah langit murka atas perbuatannya. Gu Chen tidak menghindar. Diterangi oleh kilat, dia begitu mendominasi sehingga menolak untuk tunduk pada langit dan bumi. Cicit, cicit. Kera putih itu berdiri di puncak gunung yang retak, mengamati Gu Chen di langit saat ia melewati kesengsaraan petir. Ada kegelisahan di mata emasnya. Desis, desis, desis. Pada saat itu, sejumlah besar pelangi melayang dari kejauhan. Ketika kera putih itu melihat ini, matanya berkilat dengan tatapan penuh amarah. Astaga, seseorang tersambar petir. Sejumlah besar kultivator mendatangi tempat ini. Mereka takjub ketika melihat petir terus-menerus menyambar dari langit dan mengenai sosok emas. Mereka tidak berani mendekat dan tetap berada jauh, takut bahwa mereka juga akan dimurkai oleh kekuatan surga. Apa maksudmu disambar petir? Itu adalah kesengsaraan guntur. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Seorang kultivator yang berpengetahuan luas membalas, wajahnya penuh kegembiraan. Selama proses ini, yang dipimpin oleh putra mahkota, guru besar Sen, para dekan dan guru dari kedua akademi, serta para tokoh penting dari berbagai kekuatan, sejumlah besar kultivator juga mendarat di pegunungan sekitarnya. Mereka memandang sosok di langit itu dengan terkejut. Ini benar-benar kesengsaraan petir. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu anggun? Mata putra mahkota berbinar. Sosok di langit itu terus-menerus diselimuti kilat dan cahaya keemasan. Ia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi ia dapat merasakan bahwa sosok itu bermartabat dan luar biasa. Para siswa dari kedua akademi dan penonton yang tak terhitung jumlahnya tiba di saat-saat terakhir. Mereka juga tercengang oleh sosok di langit itu. Sosok itu menjulang tinggi di antara langit dan bumi, membiarkan petir menyambarnya tanpa pandang bulu, namun ia tetap tak tertembus dan tak bergerak. Di dunia ini, ada beberapa jenius yang bakat alaminya begitu hebat sehingga bahkan surga pun iri kepada mereka. Maka, ketika mereka berhasil menembus batas, surga akan mengirimkan hukuman berupa kesengsaraan. Mu Ziyu menatap sosok di langit dan tak kuasa menahan gumamannya. Tidak jauh di belakangnya, banyak jenius dari kedua akademi tersebut menyaksikan kesengsaraan surgawi dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Jika saya tidak salah, dalam 20 tahun terakhir, tidak lebih dari 5 orang di seluruh 9 prefektur yang mampu menarik bencana petir iri hati surga selama terobosan, bukan? Chen Buqi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ia belum pernah mengalami fenomena seperti itu ketika mencapai tahap raja, dan begitu pula para jenius yang hadir. Menembus batasan saat ini, mungkinkah itu orang itu? Mata Yao Yufei berkedip, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Siapakah orang itu? Mengapa ini terlihat begitu familiar? Ye Qingxuang juga berada di antara kerumunan, menatap langit. Sesekali, ia melihat sekilas wajah pria itu di tengah kilat, menyebabkan riak-riak muncul di hatinya. Siapakah orang ini? Hal itu justru bisa memicu kesengsaraan petir kecemburuan surga. Kalau tidak salah ingat, orang terakhir yang melakukan ini adalah si jenius Huang Fuqingming, kan? Benar sekali. 4 tahun lalu, ketika Huang Fuqingming mencapai tahap raja, dia juga menarik ke Tribulation petir. Saat itu, saya hanya mendengarnya, tetapi saya tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Para kultivator di seluruh pegunungan berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka sangat penasaran tentang identitas orang di langit itu. Didorong oleh rasa ingin tahu, beberapa orang mencoba mendekati pusat badai petir tersebut. Mengaum gelombang. Tiba-tiba, raungan yang memekakan telinga menyebar ke segala arah, dan seekor kera putih raksasa muncul dari tanah.
Dalam sekejap mata, tingginya melampaui semua gunung di sekitarnya, mencapai ketinggian hampir 10.000 kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat gagah berani, dan ketika ia mengayunkan telapak tangannya, semua kultivator yang mencoba mendekatinya menjadi pucat pasi karena ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Ia mengeluarkan beberapa raungan lagi, dan mata emas raksasanya yang seperti lentera mengandung peringatan saat ia berdiri di antara kerumunan kultivator dan sosok yang sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Apakah kera raksasa ini melindungi orang di langit? Tunggu, kera putih raksasa, mungkinkah orang yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi itu adalah? Banyak kultivator tiba-tiba tersadar, dan sebuah nama muncul di benak mereka secara bersamaan. Cheng Wu. Putra mahkota Ji Zefang merasa terkejut sekaligus senang. Chen Gu, Hong Tai, Yao Yufei, dan yang lainnya tampak seperti baru saja menelan lalat. Chen Gu. Mu Ziyu sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya, dan mata Qi Zheyan dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Orang itu Chen Gu, bagaimana mungkin? Ye Qingxuang adalah satu-satunya yang bergumam, dan matanya dipenuhi kebingungan. Monyet bodoh, jangan halangi kami menyaksikan kesengsaraan surgawi dari dekat. Beberapa raja tingkat abadi tidak takut dengan ancaman kera putih itu, dan mereka mencoba mendekat. Fenomena seperti itu sangat jarang terjadi, dan mereka mungkin bisa mendapatkan manfaat dari kedekatan tersebut. Kera putih itu sangat marah, dan telapak tangannya menutupi langit. Namun, beberapa dari mereka lincah, dan mereka dengan cepat menghindarinya. Kesengsaraan surgawi mengandung kekuatan surga. Aku pernah mendengar bahwa seseorang mengalami pencerahan selama kesengsaraan surgawi, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mengapa kita tidak mendekat? Ekspresi Yao Yufei berubah, dan dia tiba-tiba memberikan saran kepada para jenius. Secercah niat membunuh terlintas di matanya. Pada saat itu, orang tersebut sedang mengalami kesengsaraan surgawi, dan pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Mungkin mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhnya, akan menjadi pilihan yang bagus untuk mempengaruhi pikirannya dan menyebabkannya gagal dalam kesengsaraan surgawi. Banyak dari para jenius itu tergoda oleh saran Yao Yufei. Feng Jiuqian, Hong Tai, dan yang lainnya terbang menuju pusat. Qi Zheyan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Chen Buqi ragu sejenak, tetapi dia tidak mengikutinya. Kera putih itu memperhatikan 6 jenius yang bergegas ke arahnya, dan ia mengabaikan para kultivator di arah lain lalu bergegas menuju mereka. Monyet bodoh, jangan menghalangi jalan. Rambut merah Yao Yufei berubah menjadi air terjun yang membentang di langit, melilit kaki kera putih itu. Feng Jiuqian, Hong Tai, dan yang lainnya hendak menyerang, ingin membunuh kera raksasa yang menghalangi jalan mereka. Siapa yang berani menyentuhnya? Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Aura mengerikan melesat ke langit dari kejauhan, dan seekor monyet berambut emas melesat ke arah mereka di atas awan. Ia memegang tombak di tangannya, dan menyerang dari jauh. Ledakan. Serangan ini menyebar hingga puluhan mil, dan memicu gelombang besar. Ekspresi berbagai raja berubah drastis, dan mereka mundur dalam keadaan panik. Raja Iblis Sun Jinming telah bergerak. Para kultivator di seluruh pegunungan akhirnya bereaksi. Perhatian mereka terfokus pada kesengsaraan petir, dan mereka bahkan tidak memperhatikan gerakan kecil ke-6 raja tersebut. Sun Jinming tiba di depan kera putih itu dalam sekejap, dan mata birunya hampir menyemburkan api. Aku, Matahari Tua, sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani menyentuhnya akan melawan aku dan ras iblis Nanling. Adik-adikku, keluarlah, kita akan bertarung seru hari ini. Dia meraung marah. Aura mengerikan menyebar dari segala arah, dan makhluk iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan cepat mendekat. Ada seekor naga hitam yang panjangnya ratusan kaki, seekor phoenix merah menyala dengan sayap 5 warna, seekor elang emas dengan bulu setajam pedang, dan seekor kura-kura hitam dengan tubuh sebesar gunung. Semua binatang buas iblis dari ras iblis Nanling di Qingsu telah tiba. Bersama dengan kera putih, mereka mengepung tempat di mana Gu Chen sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, baik ke-6 jenius maupun kultivator lain yang ingin menyaksikan kesengsaraan petir dari dekat, semuanya mundur. Di hadapan mereka, terbentang tembok tak tertembus yang terbuat dari binatang buas iblis. Bab 285. Di antara 5 ras utama di benua Kunlun, ras iblis pegunungan selatan diakui secara publik sebagai ras yang paling bersatu. Mereka telah menduduki pegunungan selatan untuk waktu yang lama, dan bahkan manusia pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Raja Iblis, Sun Jinming, adalah tokoh terkenal di kalangan generasi muda ras iblis pegunungan selatan dan memiliki daya penggalangan dukungan yang tinggi. Saat itu, dia sangat marah, dan semua iblis di Provinsi Azure datang setelah mendengar berita tersebut. Beberapa di antara mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak kultivator tidak menyangka begitu banyak binatang iblis raksasa berkumpul di sini. Merasakan aura iblis yang agung, ekspresi semua orang berubah. Jika mereka tidak berhati-hati, masalah hari ini akan berubah menjadi perang antara benua tengah dan pegunungan selatan. Baik Raja Iblis maupun bawahannya, semuanya memiliki garis keturunan iblis agung. Di belakang mereka berdiri seluruh ras. Oleh karena itu, meskipun manusia kalah jumlah dan para pemimpin dari berbagai faksi hadir, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dari mana asal kera putih itu? Sun Jinming rela menyinggung semua faksi besar demi itu. Yao Yufei, yang rencananya gagal, mundur dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan.
Putra mahkota, Ji Zefang, bereaksi pada saat itu. Ekspresinya tampak kesal. Ia buru-buru berkata, semuanya, jangan ganggu penderitaan orang lain. Mari kita semua mundur sejauh 5 kilometer. Dia datang ke Provinsi Azure kali ini untuk Chen Gu ini. Sekarang setelah dia melihatnya menarik kesengsaraan petir, dia tentu saja tidak ingin menyinggungnya. Dia ceroboh dan gagal mengendalikan situasi, yang menyebabkan konflik tersebut. Putra mahkota mewakili keluarga kerajaan. Karena dia sudah mengatakannya, bagaimana mungkin orang biasa tidak menghormatinya. Selain sikap Raja Iblis yang angkuh, semua kultivator mengangguk dan mulai mundur. Ekspresi Yao Yufei dipenuhi dengan keengganan. Sebagai anggota Istana Dewa Dunia Bawah, dia menyadari bahwa begitu orang ini berhasil menembus batas, dia akan menjadi musuh besar Istana Dewa Dunia Bawah dan harus disingkirkan sesegera mungkin. Namun, kesempatan untuk bertindak sangat singkat, dan sekarang sudah terlambat. Dia hanya bisa mundur dengan frustrasi. Melihat para kultivator di sekitarnya mundur, ekspresi Raja Iblis menjadi jauh lebih tenang. Sebenarnya dia tidak ingin bertarung. Lagi pula, ada banyak pemimpin dari berbagai tanah suci dan sekte bijak, dan beberapa di antara mereka telah mencapai tingkat surga. Nak, anak itu sekarang aman. Kamu bisa tenang. Sun Jinming berbalik dan berkata kepada Kera Putih. Teman-teman Kera Putih berubah dari wujud asli mereka menjadi wujud manusia, dan ekspresi mereka menjadi rileks. Kera Putih mengeluarkan 2 raungan pelan, tetapi dia tidak lengah. Dia diam-diam berjalan ke tempat yang lebih dekat dengan Gu Chen. Matanya dipenuhi kewaspadaan saat dia menatap ke segala arah. Bos, hubungan antara benda itu dan manusia itu terlalu dalam. Apakah benda itu milik pegunungan selatan kita? Manusia naga banjir mengerutkan kening. Ras iblis pegunungan selatan belum pernah menghasilkan makhluk iblis seperti itu. Asal-usulnya sangat istimewa. Jangan terlalu banyak bertanya. Teruslah menjaga lingkungan sekitar untuk mencegah kecelakaan. Sun Jinming menggelengkan kepalanya. Para iblis melakukan apa yang diperintahkan, sementara dia duduk di puncak gunung dan memandang Gu Chen, yang sedang menjalani cobaan di langit. Anak ini benar-benar punya kemampuan luar biasa. Dia bahkan bisa menarik kesengsaraan petir, dan sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Aku benar-benar ingin berkelahi dengannya, tapi si kecil itu pasti akan marah, ai. Rasa tak berdaya terpancar jelas di wajah Sun Jinming. Sejak pertemuan Akbar Feng Yun tahun ini adalah pertama kalinya dia memiliki lawan yang ingin dia lawan. Semua kultivator mundur sejauh 10 mil dan mendiskusikan kesengsaraan Gu Chen. Ini adalah Huang Fu Qingming kedua. Dia mampu menarik kesengsaraan petir kecemburuan surga. Tampaknya keputusan Istana Kekaisaran sudah tepat. Dia pantas mendapatkan hadiah kekaisaran. Kasihan anak ini. Jika dia bukan anggota pengadilan surgawi, kita harus memikirkan cara untuk merekrutnya ke dalam sekte kita. Berbagai macam diskusi memenuhi pegunungan. Setelah gelombang demi gelombang cobaan petir, keadaan berangsur-angsur mereda. Gu Chen berada di dalamnya. Matanya terpejam rapat saat kilat mengalir di sekeliling tubuhnya. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana, terus-menerus menarik perhatian semua orang yang hadir. Guru, saya pernah mendengar bahwa semakin menakjubkan fenomena yang terjadi selama masa cobaan, semakin berbakat orang tersebut. Bagaimana perbandingan adegan cobaan Chen Gu ini dengan cobaan Huang Fu Qingming 4 tahun lalu? Melihat bahwa cobaan petir akan segera berakhir, putra mahkota bertanya kepada Shen Sudong dengan rasa ingin tahu. 4 tahun lalu, penderitaan Huang Fu Qingming telah mengguncang seluruh 9 prefektur. Sayang sekali dia tidak ada di sana saat itu dan melewatkan momen ketika seorang anak ajaib menjadi terkenal. Hal itu karena cobaan petir kecemburuan surga terlalu langka. Orang terakhir yang mengalami cobaan di kedua akademi adalah Huang Fu Qingming. Pada saat ini, semua orang juga sangat penasaran tentang hal ini. Ketua negara bagian Shen sangat berpengetahuan. Jawabannya adalah yang paling berwibawa. Para petinggi dari berbagai pasukan, para guru dan siswa dari kedua akademi semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Shen Sudong mengerutkan kening. Dia menatap petir yang perlahan melemah dan melihat sekeliling sebelum berbicara. Dalam sejarah, setiap kali seorang jenius membuat terobosan dan menarik kesengsaraan petir kecemburuan surga, hal itu seringkali disertai dengan lebih dari satu jenis fenomena. Sebagai contoh, Raja Senjata Jiang Baiming 800 tahun yang lalu. Dia adalah seorang jenius yang diakui secara publik. Ada rumor bahwa ketika dia mengalami cobaan berat, bukan hanya petir yang turun, tetapi juga teratai emas muncul dalam radius 100 mil. Fenomena itu tidak hilang selama 3 hari. 50 tahun yang lalu, ketika Dewa Perang Huang Fu Wuji mencapai puncaknya, sepasang mata merah aneh muncul di langit. Mata itu mengawasi seluruh prefektur Ji, menyebabkan banyak orang berlutut dan menyembahnya. Adapun Huang Fu Qingming 4 tahun lalu, ketika dia memasuki alam keabadian, ada juga cahaya 7 warna di langit. Saat itu musim dingin, tetapi segala sesuatu dalam radius 100 mil menjadi hidup kembali, dan pohon-pohon layu semuanya menyambut musim semi. Semua orang mendengarkan dengan takjub. Itu adalah pengalaman yang membuka mata. Kalau begitu, selain cobaan petir, Chen Gu sepertinya tidak mengalami fenomena lain. Semua orang melihat sekeliling. Selain tanah yang hancur akibat musibah petir, tidak ada yang aneh. 3 orang yang disebutkan oleh orang tua itu, selain yang mengalami kesengsaraan petir, semuanya disertai dengan fenomena langit dan bumi. Namun, Chen Gu tidak. Dari segi bakat, dia seharusnya sedikit lebih rendah daripada mereka bertiga. Shen Sudong menyimpulkan. Semua orang mengangguk.
Mereka dikatakan sedikit lebih rendah, tetapi dari 3 orang yang dia sebutkan, salah satunya adalah ahli penyempurnaan senjata paling berbakat dalam sejarah, dan legenda gudang senjata yang ditinggalkannya masih beredar di benua itu. 2 lainnya adalah 2 pahlawan klan Huangfu, dan reputasi mereka tak perlu diragukan lagi. Sekalipun mereka sedikit lebih rendah, di mata semua orang, mereka telah melampaui sebagian besar orang yang disebut jenius. Lebih rendah dari Huangfu Qingming. Putra mahkota bergumam sendiri, dan dia sedikit menyesal. Ah, cobaan petir telah berakhir. Seseorang tiba-tiba berkata. Bersamaan dengan sambaran petir terakhir, malapetaka petir di tempat Gu Chen berada di kejauhan akhirnya mereda, dan awan gelap di langit mulai menghilang. Dalam sekejap mata, langit menjadi cerah, dan sinar matahari menyinari tanah dan membasahi semua orang, membuat mereka merasa hangat. Para kultivator yang menutupi pegunungan dan dataran tak kuasa mengangkat kepala mereka untuk memandang langit, dan dengan pandangan itu, ekspresi mereka membeku. Saat itu, awan gelap telah menghilang, dan matahari yang terik sudah berada tinggi di langit. Langit berwarna hijau giok, tetapi langit biru cerah itu sebenarnya dipenuhi bintik-bintik bintang. Di siang bolong, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit, dan mereka bersaing dengan matahari yang terik. Mereka jelas sedang menikmati sinar matahari, tetapi pada saat ini, semua kultivator merasakan hawa dingin menyerang tubuh mereka, dan mereka menggigil. Kemunculan bintang-bintang di siang bolong merupakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 286. Pada saat ini, selain penduduk Qingsu, seluruh kekaisaran bumi tengah, gurun timur, gurun barat, Nanling, dan dataran utara, tak terhitung banyaknya orang yang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan fenomena di langit. Kehadiran bintang-bintang di acara siang hari belum pernah terlihat sebelumnya. Banyak orang terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Sen Sudong menatap langit, wajah tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang tua itu belum pernah melihat fenomena seperti ini seumur hidupnya. Bintang-bintang di siang hari, apakah ini dipicu oleh Chen Gu? Banyak kultivator tersentak saat mereka menatap Gu Chen dari kejauhan dengan ngeri. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Penjahat macam apa yang mampu menyebabkan pemandangan spektakuler seperti itu? Guru, bagaimana perbandingan antara acara Stars in Daytime dengan fenomena kakek cucu keluarga Huangfu? Putra mahkota akhirnya pulih dari keterkejutannya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada guru besar. Sen Sudong terdiam lama. Semua orang menatapnya dan pada akhirnya dia hanya menjawab satu kalimat. Ini tak tertandingi. Ya, tentu saja itu tak tertandingi. Ketika guru besar menyebutkan fenomena langit dan bumi saat kedua orang itu mencapai terobosan, semua orang terpesona. Namun, dibandingkan dengan fenomena mengerikan di depan mereka, itu tampak seperti tidak ada apa-apanya. Anak itu sebenarnya benar-benar monster. Mu Ziyu termenung saat mengingat pertama kali dia bertemu Gu Chen. Saat itu, dia mengira pria itu biasa saja. Siapa sangka, setelah mengenalnya lebih baik, dia menemukan bahwa pria itu memiliki banyak kualitas luar biasa. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang kuasa Taois dari Istana Surgawi, meskipun dia tak terkalahkan dalam pertempuran dengan para raja, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan Huangfu Qingming. Lagi pula, Huangfu Qingming telah mencapai tingkat immortal pada usia 15 tahun. Dia adalah jenius yang diakui secara publik di 9 provinsi. Hanya dialah yang layak mendapatkan gelar lancu. Namun, Gu Chen telah memicu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu bintang di siang hari, yang membuatnya sangat terguncang. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa penilaian lancu sungguh terlalu menakutkan. Bagaimana dia tahu bahwa orang ini memiliki potensi yang begitu mengerikan? Apakah itu dia? Ye Qingsuang menatap ke kejauhan dengan ekspresi linglung. Entah mengapa, sejak ia melihat sekilas siluetnya selama masa sulit itu, kedua sosok dalam pikirannya yang seharusnya sama sekali asing secara bertahap saling tumpang tindih. Hal ini menyebabkan hatinya terasa sakit tanpa alasan yang jelas, dan dia teringat percakapan yang pernah dia lakukan dengan Chen Gu. Istana Dewa Nether bukanlah musuh yang bisa kau hadapi begitu saja. Apapun yang kau lakukan, sebaiknya kau berpikir matang-matang sebelum bertindak. Kau juga menyimpan dendam yang mendalam terhadap Istana Dewa Nether, kan? Kamu tidak akan berhenti, dan aku juga tidak. Karena hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Kalau begitu, sebaiknya kau menjadi lebih kuat. Kau terlalu lemah. Suara dingin pihak lain bergema di benak Ye Qingsuang. Matanya memerah saat dia bergumam. Kamu masih saja menyebalkan. Seluruh gunung itu hening. Para jenius dari kedua akademi itu memiliki perasaan yang rumit, dan para tetua mereka pun memiliki pemikiran yang sama pada saat yang bersamaan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, maka dia akan menjadi Huangfu Uji berikutnya di masa depan. Istana Surgawi sudah sangat kuat, jika mereka mendapatkan putra kilin lainnya. Saat ini, banyak saint tingkat surga yang sedang berkomunikasi secara diam-diam. Tatapan mereka tertuju pada Gu Chen di kejauhan, dan hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dan pada saat ini, Gu Chen baru saja menyelesaikan pemurnian petir terakhir di tubuhnya, dan dia merasa bahwa esensi, ki, dan rohnya telah mencapai kesempurnaan. Ia melayang di udara, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Setiap helai rambutnya bersinar dengan kilauan yang memukau. Retak, retak. Dia hampir seketika mengubah penampilan wajahnya, menyembunyikan penampilan aslinya, dan kembali ke penampilan biasa Chen Gu. Dia menatap ke kejauhan, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan yang jelas.
Dia, yang baru saja mencapai terobosan, merasakan bahwa banyak kekuatan mistik baru telah bangkit dalam tubuhnya, dan dia ingin mempelajarinya dengan saksama. Namun, situasi saat ini sama sekali tidak memungkinkan untuk itu. Dia sendiri tidak menyangka bintang-bintang akan muncul di siang hari. Melihat langit yang menakjubkan itu, dia menyadari bahwa dia sudah terlalu mencolok. Awalnya, dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia telah berhasil menembus batas. Siapa sangka bahwa langit akan iri terhadap kesengsaraan petir, dan bahwa akan ada fenomena aneh seperti itu setelah kesengsaraan petir. Pohon tertinggi di hutan itu akan hancur diterpa angin. Saat ini, dia sudah menarik terlalu banyak perhatian yang tidak perlu. Energi spiritualnya melonjak lagi, dan kini kelima inderanya menjadi sangat tajam. Dia bisa merasakan bahwa beberapa aura yang samar-samar terlihat telah tertuju padanya dengan kuat. Mereka jelas-jelas adalah para ahli tingkat surga. Dia sudah membangkitkan rasa takut dan kecurigaan para orang suci. Saat ini, mereka masih belum melakukan tindakan apapun. Mungkin mereka hanya menunggu orang lain bertindak terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang rela menanggung aib membunuh seorang jenius. Gu Chen melirik kera putih di sampingnya, serta Raja Monster dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa membantu, dan dia tidak bisa menyeret mereka ke dalam masalah ini. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Mata Gu Chen berkedip. Dia baru saja berhasil menembus pertahanan, dan tidak menyangka akan menghadapi krisis seperti ini. Selamat, Chen Gu. Pada saat itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara itu terdengar sangat familiar. Saat Gu Chen mendengarnya, wajahnya hampir menunjukkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba ia menoleh ke arah timur, dan melihat bahwa di kehampaan beberapa ratus kaki jauhnya, seorang pria yang mengenakan topeng hijau dan menunggangi kilin yang tampan perlahan muncul. Ah, siapakah dia, dan kapan dia menyelinap masuk? Raja Monster dan yang lainnya terkejut. Mereka berjaga-jaga di sekeliling, dan sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah mendekat ke Gu Chen. Mereka tidak mengenalnya, tetapi para petinggi tanah suci dan sekte bijak di kejauhan tampak berbeda. Ketika mereka melihat topeng hijau itu, wajah mereka semua berubah. Dewa pembantai bergelar, binatang hijau kilin. Semua orang suci yang baru saja menunjukkan niat membunuh terhadap Gu Chen hampir seketika menarik kembali niat membunuh mereka, seolah-olah mereka telah melihat ular atau kalajengking, dan wajah mereka dipenuhi rasa takut. Dewa pembantai kilin hijau. Itulah salah satu yang terkuat di Istana Surgawi 9 tingkat, dewa pembantai yang berdiri di puncak dunia kegelapan. Dia dan binatang suci kilin yang ditungganginya telah melakukan banyak perbuatan mengejutkan di seluruh benua, dan telah menghancurkan banyak kekuatan. Senior, Anda datang kapan? Ketika Gu Chen melihat dewa pembantai kilin hijau, hatinya yang tegang sesaat merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia tersenyum lepas. Saya sudah lama berada di sini, tetapi saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk tampil. Dewa pembantai kilin hijau menatap Gu Chen, dan nadanya terdengar santai. Sejak saat dia tahu bahwa Gu Chen akan mencapai alam raja abadi, dia sebenarnya telah melindunginya secara diam-diam. Suaranya terdengar di seluruh tempat itu, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Apakah itu tangan kanan legendaris dari Celestial Tirk, yang bergelar Dewa Pembantai, Green Kilin? Putra mahkota menatap Dewa Pembantai Kilin hijau, dan secercah semangat muncul di matanya. Perjalanan ini memang pilihan yang tepat. Yang mulia, janganlah ceroboh. Dewa Pembantai itu terkenal kejam, dan dia bisa merenggut nyawa seseorang dalam sekejap. Ekspresi Sen Sudong berubah serius, dan dia memberi isyarat kepada para pengawal kerajaan di sampingnya untuk melindungi putra mahkota. Lagi pula, pengadilan surgawi adalah salah satu dari 3 kekuatan gelap utama di benua itu, dan tidak berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bumi Tengah. Tentu saja, mereka tidak terlalu menghormati keluarga kerajaan. Seperti kata pepatah, reputasi seseorang itu seperti bayangan pohon. Saat Dewa Pembantai Kilin Hijau muncul, semua guru dan tokoh penting dari berbagai kekuatan menjadi gugup. Dewa Pembantai Kilin Hijau bertukar beberapa patah kata dengan Gu Chen. Tiba-tiba, telinganya berkedut, dan dia mengangguk. Ya, Yang Mulia, saya mengerti maksud Anda. Bab 287. Suaranya tidak keras, tetapi para bijak yang hadir memiliki pendengaran yang tajam dan segera menangkapnya. Yang Mulia, apakah Tirk Surgawi juga ada di sini? Bagaimana mungkin? Bukankah Tirk Surgawi dari Istana Surgawi sudah tidak menampakkan wajahnya selama bertahun-tahun? Ekspresi para bijak berubah muram, dan mereka menjadi semakin gugup. Dewa Pembunuh Kilin Hijau menatap para bijak yang berada 10 mil jauhnya dengan kilat dingin di matanya. Karena Anda hadir di sini hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Suaranya sangat dingin, dan suhu di tempat kejadian langsung menurun. Aura pembunuh menyelimuti sekitarnya. Berdasarkan dekrit Sang Mahaguru Surgawi, mulai hari ini, Chen Gu akan menjadi Taois keempat di Istana Surgawi. Pada saat yang sama, aku, Kilin Hijau, akan menjadi pelindung daunnya. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus meminta izin kepadaku terlebih dahulu. Mata Dewa Pembunuh Kilin Hijau bersinar terang saat dia melirik para bijak yang telah mengungkapkan niat membunuh mereka. Para bijak terkejut, tetapi mereka berpura-pura tenang di permukaan. Mereka memalingkan muka ke arah lain, tidak berani menatapnya secara langsung. Kata-kata Dewa Pembunuh Kilin Hijau itu langsung berpengaruh. Ketika berbagai kekuatan mengetahui bahwa Chen Gu telah dipromosikan menjadi Taois Istana Surgawi dan bahwa Dewa Pembunuh ini akan menjadi pelindung daunnya, mereka tidak berani berpikir macam-macam.
Baik itu 4 tanah suci atau 5 sekte suci, mereka memang kuat di Kekaisaran Bumi Tengah, tetapi mereka tidak sekuat pengadilan surgawi yang memiliki pengaruh di seluruh benua. Gu Chen terharu ketika mendengar apa yang dikatakan Dewa Pembunuh Kilin Hijau. Selalu ada desas-desus di Istana Surgawi bahwa Dewa Pembunuh Kilin Hijau adalah pelindung daunnya, tetapi dia tahu itu tidak benar. Namun kini, Dewa Pembunuh Kilin Hijau telah berinisiatif mengakui hal ini, yang sama artinya dengan memberinya pengecualian dari kematian. Mulai sekarang, tak ada kekuatan yang berani menyentuhnya. Gu Chen terharu, tetapi dia mendengar Dewa Pembunuh Kilin Hijau berkata, "Apakah ada hal lain yang perlu Anda lakukan? Jika tidak, ikuti aku kembali ke Istana Langit. Tirk Surgawi yang tua ingin bertemu denganmu." Gu Chen berpikir sejenak dan menatap ke kejauhan. Kilatan dingin melintas di matanya. Ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau begitu pergilah, aku akan menunggumu di sini. Dewa Pembunuh Kilin Hijau berkata dengan acuh tak acuh. Gu Chen mengangguk. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat ia berjalan ke arah para siswa dari kedua akademi tersebut. Suaranya menggema di udara. Yao Yufei, Feng Jiuqian, Hong Taiyi, Li Wanjun, Lore, Yang Yuxuan, apakah kamu berani menerima serangan telapak tanganku? Suaranya jernih dan lantang. Ketika keenam orang itu mendengarnya, mereka semua terkejut. Buah. Semua kultivator di gunung itu gempar. Mereka tidak menyangka Chen Gu akan menantang 6 raja tepat setelah mencapai terobosan. Hai, 6 orang ini adalah orang-orang yang mencoba mendekati penderitaan Chen Gu dan hampir mempengaruhi penderitaannya. Chen Gu menantang mereka untuk membalas dendam. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini adalah babak final dari Wind and Cloud Grand Gathering. Emosi para penonton teraduk-aduk. Awalnya mereka merasa bahwa babak final tahun ini kurang sesuatu, tetapi berbagai kejutan dan perubahan yang terjadi benar-benar membuat darah mereka mendidih. 6 orang yang dipanggil itu semuanya adalah jenius yang diakui oleh kedua akademi. Mereka bahkan pernah bertarung dengan Gu Chen sebelum ia mencapai alam raja. Pada saat ini, ketika mereka mendengar namanya dipanggil, mereka tampak marah dan sedikit gugup. Kekuatannya sudah sangat besar bahkan saat berada di alam nirvana. Seberapa kuatkah dia sekarang? Gu Chen mendekati ke 6 orang itu selangkah demi selangkah. Dia tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak. Aura dari tubuhnya semakin kuat. Meskipun dia berada di tengah-tengah cobaan, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. 6 orang ini justru mencoba mengganggunya di saat-saat paling kritis dalam penderitaannya. Itu tidak penting. Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah mereka menyerang kera putih itu. Sejak ia mengasingkan diri selama beberapa hari, si kecil yang periang itu tidak bermain dan malah menjaganya. Hari ini, ke-6 orang itu menyerangnya. Jika Raja Monster dan para pengikutnya tidak datang tepat waktu, Gu Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Hal ini membuatnya marah. Dia tidak akan berhenti sampai dia memberi pelajaran kepada ke-6 orang ini. Merasakan aura Gu Chen semakin kuat, ke-6 orang itu tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari pertempuran ini. Mereka terbang ke langit dan menunggu. Chen Gu, lalu kenapa kalau kau sudah mencapai alam raja? Kau memanggil kami berenam sekaligus. Apa kau mau melawan kami berenam? Yao Yufei mencibir. Itu benar. Gu Chen menjawab dengan lugas. Matanya berbinar. Hari ini, kau hampir menggagalkan rencanaku. Kau bahkan ingin menyakiti keluargaku. Sesuai dengan karakterku, membunuhmu bukanlah hal yang berlebihan. Namun, mengingat kau telah membantuku menembus hambatan di kerajaan raja, aku tidak akan membunuhmu. Satu telapak tangan. Asalkan kau mau menerima satu telapak tanganku, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Suaranya tegas, seolah-olah itu adalah sebuah anugerah besar. Kata-katanya benar-benar membuat ke-6 orang itu marah. Jangan terlalu sombong. Kau pikir kami berenam tidak bisa merebut satu pukulan darimu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mempermalukan kami di depan umum. Banyak orang di antara penonton terkejut ketika mendengar hal ini, dan mereka pun ribut-ribut. Tidak apa-apa jika dia ingin melawan ke-6-nya sendirian. Dilihat dari apa yang dikatakan Chen Gu, dia ingin mengalahkan ke-6-nya hanya dengan satu telapak tangan. Dia terlalu sombong dan angkuh. Itu sama sekali tidak mungkin. Ke-6-nya tidak mudah untuk dihadapi. Para hadirin berdiskusi di antara mereka sendiri, dan para pemimpin dari berbagai kekuatan mencemooh. Bahkan dengan dukungan Dewa Pembunuh Kilin Hijau, pemuda ini terlalu sombong. Dia baru saja mencapai alam raja, dan dia ingin mengalahkan ke-6-nya. Perlu diketahui bahwa ke-6-nya mewakili kultivator paling unggul dari generasi muda dari berbagai kekuatan. Jika mereka dikalahkan seperti itu, mereka akan dipermalukan. Jika kau ingin berkelahi, berkelahilah satu lawan satu. Aku tidak mau bergabung dengan orang lain untuk melawanmu. Feng Jiuqian berkata dengan marah. Benar sekali. Jika kami berenam bergabung denganmu, bukankah kami akan menjadi bahan olok-olok dunia? Ekspresi Hong Taiyi juga tampak garang. Mereka semua adalah jenius, jadi wajar jika mereka memiliki kebanggaan masing-masing. Jika mereka tidak mau bergabung dengan orang lain, itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka jauh lebih rendah daripada Chen Gu. Sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Nada suara Gu Chen terdengar mendominasi, dan detak jantung yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dek-dek, dek-dek. Detak jantungnya terdengar jelas, dan jatuh ke langit dan bumi, menyatu dengan momentum tanpa bentuk. Dia melangkah mendekati ke-6 orang itu. Setiap langkahnya selaras sempurna dengan detak jantungnya, membentuk frekuensi suara yang dapat memengaruhi orang lain.
Dek dek, dek dek. Keenam raja itu terkejut mendapati bahwa di bawah pengaruh detak jantung Gu Chen, jantung mereka juga mulai berdetak lebih cepat. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan palu tak berbentuk yang menghantam jantung mereka, menyebabkan darah dan ki mereka bergejolak, organ-organ mereka terbakar, dan pikiran mereka kacau. Auranya meningkat dengan sangat cepat, seolah membawa momentum langit dan bumi bersamanya. Keenamnya merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wah, gelombang-gelombang. Ketika Gu Chen berada kurang dari 300 zang dari keenam orang itu, kakinya kembali menginjak tanah. Keenam orang itu merasa seolah jantung mereka disambar petir, dan mereka semua membuka mulut dan memuntahkan darah. Kita harus bergabung. Tingkat kultivasi orang ini tak terukur. Keenamnya saling pandang, mata mereka dipenuhi keter Sen Jing'an. Hanya dengan mengandalkan kombinasi tubuh fisiknya dan gelombang suara, dia bisa menyebabkan keenam orang itu menderita luka dalam dan memuntahkan darah. Orang ini terlalu kuat. Bab 288. Dengan mengesampingkan semua kesombongan mereka, keenamnya memancarkan aura seorang raja yang seluas gunung dan lautan. Aura mereka menyatu. Dengan keenamnya bekerja sama, aura mereka akhirnya mampu menandingi Gu Chen. Namun, Gu Chen tetap tanpa ekspresi saat ia terus mendekati mereka selangkah demi selangkah. Pada saat itu, semua orang di dunia sedang memperhatikannya. Setiap langkah yang diambilnya, kehampaan itu bergetar. Ketika dia berada kurang dari 500 kaki dari 6 orang itu, cahaya warna-warni muncul dari tubuh mereka, memancarkan aura yang menghancurkan. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kemampuan ilahi dan seni sihir yang mereka banggakan. Keenam kekuatan itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi cahaya penghancur yang melesat ke arah Gu Chen. Rambut hitam Gu Chen berayun-ayun tertiup angin yang disebabkan oleh energi ini. Ekspresinya dingin. Dia melambaikan tangannya di udara dan menggambar lingkaran di kehampaan. Fenomena laut yang aneh muncul di sisi kiri tubuhnya, dan pemandangan bulan darah yang aneh muncul di sisi kanannya. Di langit biru, bintang-bintang yang muncul di siang hari memancarkan cahaya bintang yang luas yang menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu-bulu bintang, murni dan suci. Tangan Gu Chen menyatu, dan ilusi matahari dan bulan di kedua sisinya bergabung menjadi satu, membentuk bola cahaya yang menyilaukan di telapak tangan kirinya. Bola cahaya itu berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Api ilahi di dalamnya berkobar hebat, dan ditekan hingga batas ekstrim. Pada saat itu, Gu Chen mengangkat telapak tangan kirinya dan menepuk ringan energi yang bergelombang di depannya. Sentuhan itu terasa sangat ringan, dan waktu serta ruang seolah melambat. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh langit. Banyak kultivator yang menjadi buta untuk sementara waktu. Meskipun mereka berada sangat jauh, mereka semua terhempas oleh angin kencang dari badai energi. Rumput dan pepohonan di sekitar mereka semuanya hancur. Ketika cahaya yang menyilaukan itu menghilang, semua orang melihat 6 sosok berlumuran darah dilemparkan keluar. Di kejauhan, seorang pemuda tampak sama sekali tidak terluka. Ia berdiri di langit seperti gunung yang menjulang tinggi. Gadis suci pavilionku. Ya. Para tetua dari berbagai sekte semuanya pucat pasi. Hampir seketika, mereka bergegas maju untuk menangkap keenam raja yang terluka parah. Ketika para petani di gunung melihat situasi dengan jelas, mereka semua terkejut. Mereka menang. Chen Gu benar-benar telah mengalahkan 6 raja hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Kekuatan tempur mengerikan macam apa itu? Seni ilahi mengerikan macam apa yang baru saja dia gunakan? Terlalu kuat. Dia praktis tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Banyak sekali kultivator yang berteriak ketakutan. Mereka yang mengenal Gu Chen bahkan lebih terguncang. Untungnya, dia tidak meninggal. Meskipun saya mengalami cedera serius, saya bisa pulih dengan beristirahat. Setelah para tetua dari berbagai sekte menyelamatkan para jenius mereka dan memeriksa luka-luka internal mereka, mereka semua menghela napas lega. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan memar, Chen Gu menahan diri dan tidak membunuhnya. Chen Gu, bukankah kau terlalu kejam? Pada saat itu, Tetua Agung Pavilion Langit Laut memeluk Yao Yufei dan berkata dengan marah. Di antara 6 orang yang hadir, luka Yao Yufei adalah yang terparah. Dia pingsan di tempat, dan tidak diketahui berapa banyak meridian di tubuhnya yang rusak. Cedera semacam ini pasti akan meninggalkan penyakit permanen yang akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Dia hampir mengamuk di tempat, menatap Gu Chen dengan tatapan membunuh. Dia belum mati, kenapa kamu begitu gelisah? Pada saat itu, kilin tampan itu terbang ke sisi Gu Chen, dan Dewa Pembunuh Kilin Hijau berkata dengan nada tidak setuju. Tetua Agung Pavilion Langit Laut menahan amarahnya dengan susah payah. Kilin Hijau, jangan berpikir bahwa Pavilion Langit Laut takut pada Istana Surgawi. Penganut tahu Anda telah melukai perawan suci saya dengan sangat serius. Anda harus memberi kami penjelasan. Dewa Pembunuh Kilin Hijau mencibir. Kemampuan perawan sucimu rendah, dan dia pantas mati. Dia sudah beruntung masih hidup. Jika Anda keberatan, kita bisa berduel. Kata-kata itu terlalu arogan. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa pembunuh tingkat atas, dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan para kultivator yang hadir tercengang. Semuanya, silakan menjadi juri. Apakah kau benar-benar akan membiarkan kekuatan gelap merajalela di negeri 9 negara bagian? Tetua Agung Pavilion Langit Laut sangat marah, tetapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Dewa Pembunuh Kilin Hijau, jadi dia hanya bisa memandang para tetua dari berbagai sekte. Dengan bantuan mereka, mengalahkan Dewa Pembunuh dari Istana Surgawi bukanlah hal yang sulit.
Namun, para tetua dari berbagai sekte tidak segera menyatakan pendirian mereka, dan wajah mereka menunjukkan tanda-tanda keraguan. Istana surgawi terlalu misterius dan besar, terutama para pembunuh bayarannya. Jika mereka benar-benar menyinggung mereka, seluruh sekte tidak akan pernah menikmati kedamaian seharipun. Melihat tetua agung paviliun langit laut marah, Gu Chen berbicara dengan tenang. Senior, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Dia menahan diri ketika menyerang barusan, dan sebenarnya tidak ingin membunuh ke-6 orang ini. Sekuat apapun pengadilan surgawi, dan seberapa besar perlindungan yang diberikan oleh Dewa Pembunuh Kilin Hijau kepadanya, Gu Chen tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung begitu banyak sekte dan tanah suci yang kuat. Namun, Yao Yufei adalah pengecualian. Dia adalah korban Istana Dewa Nether, dan yang lain bisa dikatakan telah diprovokasi olehnya. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, jadi ketika dia menyerang barusan, dia memfokuskan serangannya padanya. Apa lagi yang ingin Anda katakan? Tetua Agung Paviliun Langit Laut menatap Gu Chen dengan tajam. Pria ini sombong, begitu pula Kilin Hijau. Pengadilan surgawi tidak menghormati hukum. Bibir Gu Chen bergerak sedikit, dan dia mengirim pesan telepati kepada Tetua Agung Paviliun Langit Laut. Wajah Tetua Agung tiba-tiba berubah gelap ketika mendengarnya. Kamu sedang memfitnahnya. Dia adalah perawan suci sekte kami, dan latar belakangnya benar-benar bersih. Mungkin latar belakangnya bersih ketika dia pertama kali memasuki Paviliun Langit Laut, tetapi itu tidak berarti bahwa hal itu mustahil. Gu Chen berkata dengan tenang, Senior, Anda bisa kembali dan memeriksa apakah Yao Yufei awalnya adalah seorang yang berbakat biasa-biasa saja, lalu tiba-tiba menjadi seorang jenius. Sebenarnya, ada cara yang lebih sederhana. Pak, Anda bisa memeriksa ruang penyimpanan miliknya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Melihat kepercayaan diri Gu Chen yang begitu tinggi, Tetua Agung Paviliun Langit Laut merasa gentar. Baiklah, saya akan menyelidiki masalah ini. Jika kebenarannya seperti yang kau katakan, maka Paviliun Langit Laut akan berhutang budi padamu. Tetapi jika kebenarannya tidak demikian, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Dia menggertakkan giginya lalu membawa Yao Yufei pergi bersama rombongan dari Paviliun Langit Laut. Saat Gu Chen memperhatikan mereka pergi, senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan cara ini, Yao Yufei akan tamat tanpa dia melakukan apapun. Paviliun Langit Laut, sebuah sekte suci dengan sejarah panjang, tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa perawan suci adalah mata-mata untuk organisasi pembunuh. Sekte-sekte lain hanya melihat Gu Chen berbicara dengan Tetua Agung Paviliun Langit Laut. Lupakan Tetua Agung, mereka semua sangat terkejut. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi? Apakah itu dia? Pembunuh Dewa Qinglin menebak kebenaran dan bertanya. Gu Chen mengangguk. Karena masalahnya sudah diselesaikan, sekarang saatnya untuk. Sebelum Killing God Qinglin selesai berbicara, dia melihat sekelompok orang yang dipimpin oleh putra mahkota, Ji Zefang, dan Shen Sudong bergegas mendekat. Senior Qinglin, kakak Chen, mohon tunggu. Putra mahkota itu lembut dan sopan. Mereka berdua tak kuasa menahan rasa terkejut. Apakah Anda mengenal putra mahkota dari keluarga kerajaan Dataran Tengah? Dewa Pembunuh Qinglin bertanya dengan terkejut. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir dengan saksama. Jika memang ada hubungan antara dirinya dan putra mahkota, kemungkinan besar ia mengenal Ji Lanchu, dan Ji Lanchu adalah saudara kandungnya. Gu Chen tidak tertarik pada putra mahkota, dan sebagian besar perhatiannya tertuju pada Shen Sudong. Saat itu, kakeknya yang pelit sedang menatapnya dengan ekspresi bingung, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bab 289. Putra mahkota langsung menyatakan tujuan kedatangannya. Wajah Gu Chen dipenuhi keheranan saat mendengarnya. Kau bilang aku diberi penghargaan oleh Kaisar. Tanyanya ragu. Berdasarkan hasil seleksi, iya. Shen Sudong yakin akan hal ini. Gu Chen tersenyum. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia dan Guru Negara Shen, apa hadiah dari Kaisar? Putra mahkota hendak berbicara ketika Shen Sudong menjawab. Ini bukan tempat untuk bicara. Kenapa kita tidak kembali ke Akademi Bela Diri Sejati dulu? Gu Chen menatap Dewa Pembunuh Qinglin. Qinglin mengangguk. Baiklah, akan sia-sia jika tidak mengambil sesuatu yang bagus. Mari kita kembali ke Istana Surgawi nanti. Gu Chen memanggil kembali Kera Putih dan kembali ke Akademi Bela Diri Sejati bersama putra mahkota dan yang lainnya. Acara besar antara kedua akademi itu berakhir dengan dramatis. Para kultivator di seluruh pegunungan telah menyaksikan tontonan bintang di siang hari dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan pertempuran yang seru dan kemudian bubar. Mereka datang dari seluruh negeri 9 prefektur. Saat mereka pergi, nama Chen Gu menyebar dengan kecepatan yang bahkan Gu Chen sendiri tidak bisa bayangkan. Pada saat yang sama, tontonan bintang di siang hari memicu diskusi yang tak terhitung jumlahnya di benua itu. Berbagai macam rumor menyebar. Satu hal yang pasti, dalam beberapa hari, nama Taois dari Istana Surgawi, Chen Gu, akan menggemparkan seluruh benua. Upacara pengorbanan kerajaan. Di aula besar Akademi Bela Diri Sejati, Gu Chen mengerutkan kening saat mendengarkan penjelasan putra mahkota tentang hadiah Kaisar. Dia mengira hadiah dari Kaisar akan berupa harta karun surgawi. Dia tidak menyangka putra mahkota akan mengatakan bahwa hadiah itu adalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan kerajaan yang akan datang. Upacara kurban kerajaan akan diadakan pada hari ke-9 bulan ke-9 bulan depan. Saudara Chen memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perayaan para filsuf.
Pesta para filsuf ini tidak sederhana. Saudara Chen mungkin tidak tahu, tetapi senior King Lin pasti tahu. Putra mahkota menatap dewa pembunuh King Lin sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ini akan menjadi pesta para filsuf. Hadiah dari kaisar sangat besar. Aku mengerti. Chen Gu, terimalah hadiah ini dari keluarga kerajaan Bumi Tengah. Dewa pembunuh King Lin merenung. Gu Chen tidak tahu apa yang begitu istimewa tentang pesta para filsuf, tetapi dia tahu bahwa dewa pembunuh kilin hijau tidak akan membahayakannya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Chen, Anda terlalu sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengenal seorang jenius yang memicu sebuah fenomena. Hanya tersisa 10 hari sebelum upacara pengorbanan agung. Saudara Chen dan senior King Lin, apakah kalian ingin kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku? Putra mahkota bertanya dengan penuh harap. Sayangnya tidak, Chen Gu baru saja menjadi seorang Taois, dan Kaisar Langit ingin menemuinya. Bagaimana kalau begini, ketika saatnya tiba, kita sendiri yang pergi ke ibu kota kekaisaran. Dewa pembunuh kilin hijau menjawab atas nama Gu Chen. Itu juga bagus. Jika saudara Chen dan senior King Lin tiba di ibu kota kekaisaran, mohon segera beritahu saya agar saya dapat mengadakan jamuan penyambutan untuk kalian berdua. Putra mahkota tampak sangat antusias. Karena Yang Mulia sedang berada di istana, saya khawatir akan merepotkan untuk menerima tamu. Jika kalian berdua tiba di ibu kota, kalian bisa datang ke kediaman Sen saya untuk menginap beberapa hari. Sen Sudong berbicara pada saat ini. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Jika dia pindah ke kediaman Sen, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu ibunya. Tiba-tiba, dia menantikan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Setelah mengobrol sebentar, Gu Chen dan dewa pembunuh kilin hijau hendak pergi. Pada saat itu, Sen Sudong memanggil Gu Chen. Chen Gu, Pak Tua ingin bertanya padamu. Bisakah kita mengobrol secara pribadi? Gu Chen terkejut. Apa yang ingin dibicarakan kakek murahan ini dengannya? Apakah dia mengetahui identitas aslinya? Itu tidak mungkin. Dia sangat penasaran dengan apa yang ingin dikatakan pihak lain, jadi dia setuju. Dewa pembunuh kilin hijau dan putra mahkota pergi lebih dulu. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, Sen Sudong berbicara dengan ekspresi serius. Orang tua ini sudah banyak membaca sejak muda dan menganggap dirinya berpengetahuan luas. Namun, setelah melihat pemandangan bintang-bintang yang muncul di siang bolong hari ini, saya sangat terkejut. Setelah itu, ada pertanyaan yang terus terngiang di benak saya, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya. Guru Kekaisaran Sen, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya, kata Gu Chen dengan tenang. Menurut rumor yang beredar, kau memiliki tubuh pertempuran Raja Bela Diri Agung. Benarkah? Benar sekali, jawab Gu Chen lugas. Itu terlalu aneh. Sen Sudong mengerutkan alisnya. Apa yang aneh dari itu? Sejujurnya, orang tua itu telah membaca banyak buku kuno dan memiliki pemahaman tentang tubuh pertempuran Raja Bela Diri Agung. Situasimu tampaknya sedikit berbeda dari deskripsi tubuh pertempuran Raja Bela Diri Agung dalam buku-buku kuno. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Sepertinya Sen Sudong meragukan kondisi fisiknya, itulah sebabnya dia memintanya untuk tetap tinggal. Karena hal itu tercantum dalam kitab-kitab kuno, mustahil untuk memverifikasi apakah itu benar atau salah. Bagaimana jika kitab-kitab itu salah? Gu Chen menjawab dengan tenang. Itu masuk akal. Namun, ketika orang tua itu meneliti para jenius yang menyebabkan fenomena selama terobosan mereka, dia menemukan sebuah aturan. Ekspresi Sen Sudong membeku. Oh, aturan yang mana? Para jenius yang mampu menciptakan fenomena di langit dan bumi semuanya memiliki fisik yang prima. Tubuh pertempuran Raja Bela Diri Agung bukan hanya fisik kelas atas, tetapi juga menimbulkan fenomena yang bahkan lebih mengerikan daripada leluhur. Hal ini membuat lelaki tua itu bingung. Pertanyaan ini terus menghantui pikiran Sen Sudong sejak ia melihat bintang-bintang di siang hari. Oleh karena itu, lelaki tua itu berpikir bahwa Chen Gu, kau mungkin telah salah memahami fisikmu. Mungkin kau tidak memiliki tubuh pertempuran Raja Bela Diri Agung, melainkan sesuatu yang lain. Lagi pula, beberapa bentuk tubuh memang tidak mencolok sebelum mencapai ukuran tertentu. Mungkin bentuk tubuhmu seperti itu. Jika Anda juga ragu tentang masalah ini, kita bisa duduk dan mengobrol panjang lebar. Orang tua itu mungkin bisa membantu Anda memecahkan misteri ini. Sen Sudong ternyata bisa mengetahui bahwa Gu Chen memiliki fisik yang prima. Hal ini membuat jantung Gu Chen berdebar kencang. Kakek ini memang berpengetahuan luas. Sayangnya, Gu Chen sudah mengetahui kondisi fisiknya. Mengapa dia harus mengungkapkannya padanya? Terima kasih banyak atas kebaikan guru negara Sen. Namun, fisik junior ini telah dievaluasi secara pribadi oleh Kaisar Langit. Jika guru negara Sen tidak ada urusan lain, saya akan pamit dulu. Saya akan mengunjungi guru negara Sen ketika tiba di ibu kota kekaisaran. Meskipun kata-kata Gu Chen sopan, itu adalah penolakan yang tegas. Sen Sudong menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sepertinya keraguannya tidak bisa diatasi. Gu Chen pergi setelah selesai berbicara. Setelah berpikir sejenak, setelah kembali ke istana surgawi bersama Dewa Kematian King Lin, dia mungkin tidak akan kembali ke Akademi Bela Diri Sejati. Karena itu, dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Dia pergi menemui si Jian, Mu Ziyu, dan yang lainnya untuk berterima kasih karena telah merawatnya beberapa hari ini. Kemudian, dia pergi menemui Raja Iblis Sun Jinming untuk berterima kasih atas bantuannya hari ini. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Daripada berterima kasih, kenapa kita tidak berkelahi saja?
Sun Jinming dipenuhi semangat juang. Saat ini, bintang-bintang siang belum menghilang, dan dia tidak tahu berapa lama akan berlangsung. Hal ini sangat memotivasinya. Cicit-cicit. Kera putih di pundak Gu Chen tiba-tiba berteriak beberapa kali karena ketidakpuasan. Wajah Sun Jinming dipenuhi kesedihan. Apa salahnya berkelahi? Dia sudah memasuki alam raja. Itu tidak bisa dianggap sebagai menindas yang lemah. Melihat kedua monyet itu bertengkar, Gu Chen tak kuasa menahan tawa dan membalas. Lupakan saja hari ini. Aku akan bertarung dengan saudara Sun di lain hari. Saudara Sun, sebelum saya pergi, saya sebenarnya punya pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Ekspresi Gu Chen menjadi serius. Kakak Sun, bisakah kau memberitahuku dari mana anak kecil ini berasal? Bab 290. Ketika Gu Chen pertama kali bertemu dengan kera putih itu, ia hanyalah seekor binatang iblis cerdas tingkat bawaan di hutan terlarang. Sejak saat itu, manusia dan kera tersebut saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka telah mengatasi banyak kesulitan bersama, dan bakat kera putih itu menjadi semakin luar biasa. Gu Chen perlahan menyadari bahwa garis keturunan anak kecil itu tidaklah sederhana. Ia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Hanya saja, makhluk kecil itu telah tumbuh besar di hutan terlarang sejak masih kecil. Gu Chen telah menanyakan tentang masa lalunya, tetapi makhluk itu sendiri linglung dan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia tahu tentang perintah Raja Iblis untuk tidak menyentuh kera putih itu. Hari ini, Raja Iblis telah memimpin sekelompok binatang iblis untuk melindunginya. Jelas sekali bahwa itu karena kera putih tersebut. Jika Raja Iblis memperlakukan kera putih secara berbeda hanya karena keduanya adalah makhluk iblis, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, Gu Chen dengan berani menduga bahwa Raja Iblis mungkin mengetahui latar belakang kera putih itu. Sun Jinming tidak terkejut dengan pertanyaan Gu Chen. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Ini rumit, bisa saya katakan bahwa bahkan saya sendiri pun tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa makhluk kecil ini istimewa. Karena ia memilih untuk tetap berada di sisimu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jika suatu hari nanti Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak, pergilah ke Pegunungan Selatan. Kata-kata Sun Jinming sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Gu Chen berpikir sejenak dan mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, dia sudah menganggap kera putih itu sebagai keluarganya. Alasan dia bertanya adalah untuk mengetahui apakah kera putih itu masih memiliki anggota keluarga. Gu Chen meninggalkan kediaman Raja Iblis. Saat ia keluar dari hutan, ia melihat seorang pemuda berdiri di depannya dengan pedang di tangannya. Pemuda itu memiliki ekspresi datar, seolah-olah ia telah menunggu lama. Sepertinya aku bisa menghindari pertempuran dengan Raja Iblis, tapi tidak dengan Kakak Qi. Gu Chen tersenyum riang. Lakukan langkahmu. Qi Zheyan menghunus pedangnya, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Sebelumnya, ketika Gu Chen mengalahkan 6 Raja Binatang, dia ingin bergabung dalam pertempuran. Namun, terlalu banyak orang, dan dia takut akan menghalangi. Baiklah, untuk berterima kasih kepada Kakak Qi, saya akan melakukan yang terbaik. Ekspresi Gu Chen berubah serius. Dia tidak menolak permintaan Qi Zheyan. Qi Zheyan telah banyak membantunya ketika ia mencapai alam raja, dan ia mengagumi karakter Qi Zheyan. Menghadapi pendekar pedang yang begitu gigih, Gu Chen tidak punya alasan untuk menghindari pertempuran, dan dia tidak akan membiarkan dirinya bersikap lunak padanya. Itu akan menjadi penghinaan bagi seorang pendekar pedang. Dengan sekali gerakan tangan, pedang pemenggal kepala paus muncul di genggamannya. Sebelumnya, pedang hitam ini, yang beratnya lebih dari 10 juta kilogram, terasa sangat kaku di tangannya. Namun sekarang, jauh lebih mudah untuk diayunkan. Dengan terobosan dalam kultivasi ini, tubuh fisiknya terlahir kembali. Dengan tubuh emas abadi Gu Chen, lengannya kini memiliki berat 45 juta kilogram. Kekuatan fisik sebesar 90 juta kilogram bisa dikatakan sangat mengejutkan. Dikombinasikan dengan pedang pemecah paus, daya hancurnya tak terukur. Yang satu memegang pedang, yang lainnya pedang saber. Angin bertiup, dan kedua sosok itu berpapasan. Setelah beberapa saat, Gu Chen melangkah pergi, meninggalkan Qi Zheyan tergeletak di tanah dengan anggota tubuhnya menghadap ke langit. Tangannya gemetar karena mengerahkan terlalu banyak tenaga, dan pedangnya sudah patah. Terlalu kuat. Qi Zheyan bergumam. Sebenarnya, dia sudah tahu hasil dari pertarungan ini. Tetapi dengan kepribadiannya, sekuat apapun lawannya, dia tetap akan mencoba. Dia memejamkan mata, tidak patah semangat. Meskipun pertempuran ini merupakan kekalahan telak, ada beberapa keuntungan yang tak terduga. Sungguh pria yang menakutkan. Jika saya tidak bekerja keras, dia mungkin akan melampaui saya di lain waktu. Gu Chen menghela napas saat keluar. Meskipun dia telah menang, pengejaran Qi Zheyan yang murni terhadap ilmu pedang telah sangat menyentuhnya, dan dia menganggapnya sebagai lawan yang terhormat. Di pintu masuk Akademi Bela Diri Sejati, Dewa Pembunuh Kilin Hijau duduk di atas kilinnya, menunggu Gu Chen untuk waktu yang lama. Ayo kita kembali ke Istana Surgawi. Begitu Gu Chen tiba, kilin yang agung itu meraung ke langit, mengangkat keempat kakinya, dan melesat ke angkasa. Di tengah raungan binatang suci itu, Gu Chen dan Dewa Pembunuh Kilin Hijau pergi. Di dalam Akademi Bela Diri Sejati, banyak guru dan murid menyaksikan pemandangan ini. Bencana itu akhirnya lenyap. Mu Ziyu menatap punggung Gu Chen dan bergumam. Entah mengapa, dia merasakan kehilangan di hatinya. Ye Qingxuang menatap langit untuk waktu yang lama. Ketika punggung Gu Chen benar-benar menghilang, dia berbalik dan pergi.
Terlepas dari apakah kau adalah dia atau bukan, aku, Ye Qingxuang, tidak akan pernah kalah darimu. Dia tahu bahwa apa yang menantinya selanjutnya adalah latihan yang jauh lebih berat. Hanya dengan melakukan itu dia tidak akan tertinggal oleh orang tersebut. Di langit, Dewa Pembunuh Kilin Hijau dan Gu Chen terbang berdampingan sambil berbincang. Senior, sebaiknya Anda memberitahu saya manfaat dari perayaan para filsuf sekarang, kan? Anda tampaknya sangat mendukung partisipasi saya dalam upacara pengorbanan agung keluarga kerajaan Dataran Tengah, tanya Gu Chen. Upacara pengorbanan agung keluarga kerajaan Dataran Tengah hanya diadakan sekali setiap 5 tahun. Pada saat itu, akan ada jamuan 100 pejabat dan pesta para filsuf. Hanya sejumlah kecil talenta muda yang memenuhi syarat untuk pesta para filsuf. Tidak ada yang istimewa tentang pesta para filsuf. Itu hanyalah sebuah jamuan makan. Namun, mereka yang memenuhi syarat akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat rahasia 10.000 naga bersama keturunan keluarga kerajaan selama upacara pengorbanan agung. Penjelasan tentang Dewa Pembunuh Kilin Hijau. Tempat rahasia 10.000 naga. Apa itu? Zona rahasia? Tanya Gu Chen penasaran. Sebenarnya, ini bukan zona rahasia. Ini adalah tempat yang setengah nyata dan setengah ilusi. Pernahkah kamu mendengar tentang Cermin Kunlun? Gu Chen mengangguk. Aku sudah membacanya di buku-buku. Cermin Kunlun adalah harta karun keluarga kerajaan Dataran Tengah. Konon kaisar pendiri membawanya keluar dari reruntuhan Kunlun yang terkenal. Benar sekali. Sepertinya kau tidak menyia-nyiakan waktumu di Akademi Bela Diri Sejati selama 2 bulan terakhir ini. Dewa Pembunuh Kilin Hijau mengangguk. Tanah rahasia 10.000 naga adalah dunia aneh di Cermin Kunlun. Misalnya, kau ditarik ke dunia misterius itu oleh batu waktu, kan? Tempat rahasia 10.000 naga mirip dengan tempat itu. Siapapun yang masuk akan mendapatkan manfaat besar. Gu Chen tersadar. Kalau begitu, hadiah dari kaisar terlalu besar. Senior, Cermin Kunlun adalah harta karun keluarga kerajaan. Tempat rahasia 10.000 naga sangat penting bagi keluarga kerajaan, bukan? Mengapa mereka memberi saya, seorang pembunuh bayaran dari Istana Surgawi, hadiah yang begitu besar? Ini agak aneh. Sekalipun dia pantas mendapatkan hadiah dari kaisar, keluarga kerajaan tidak perlu membayar harga yang begitu mahal, bukan? Selain itu, menurutnya, hadiah dari kaisar merupakan kejutan yang menyenangkan. Aku selalu mendengar bahwa putra mahkota dari keluarga kerajaan Dataran Tengah itu lembut dan rendah hati. Dia tidak pandai merencanakan intrik. Namun, dilihat dari cara dia memberimu hadiah kekaisaran kali ini, dia tidak semudah yang dirumorkan. Dewa Pembunuh Kilin Hijau tersenyum. Chen Gu, tahukah kau mengapa aku memintamu menerima hadiah yang begitu besar ini? Bukankah karena hadiah ini sangat berharga dan sayang jika dilewatkan? Gu Chen merenung. Itu salah satu alasannya, tetapi alasan utamanya adalah Kaisar Langit terdahulu meminta saya untuk melakukan ini. Ide Kaisar Langit. Tatapan mata Gu Chen menjadi dingin. Kaisar Langit tidak menemuimu hanya karena kau baru saja menjadi seorang Taois. Dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih penting untuk disampaikan kepadamu. Bersiaplah secara mental. Dewa Pembunuh Kilin Hijau mengingatkannya. Saat mereka berbicara, keduanya telah memasuki cabang Qingzu dari Istana Surgawi.